Saudara-saudari terkasih, pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Pada pesta tahta Santo Petrus yang dirayakan pada masa Prapaskah ini, kita mendengar bagaimana Yesus memuji Petrus setelah menjawab secara benar pertanyaan, "Siapakah aku ini?" Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lewat pujian ini, Yesus memberi kekuasaan yang begitu besar kepada Petrus. Kuasa yang maha tinggi sepertinya diberikan kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus memiliki kuasa sedemikian besar, bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Lewat kuasanya itu, apa yang terjadi di surga sungguh dipengaruhi oleh apa yang ditetapkan oleh Petrus selama ia hidup di dunia. Akan tetapi, kita juga tahu bagaimana dalam kehidupan bersama Yesus, cara hidup Petrus tidak semegah kuasa yang diberikan kepadanya. Saat Yesus ditangkap, memang Petrus mengendus pedang, memberi perlawanan terhadap mereka yang menangkap Yesus. Tetapi kemudian kita juga tahu, Petrus menyangkal kedekatannya dengan Yesus. Saat bersama Yohanes memasuki kubur kosong, Petrus diam saja, tidak memberi komentar apapun. Sedangkan Yohanes dikatakan melihat kubur yang kosong, ia percaya. Sepertinya iman Yohanes lebih dalam daripada iman Petrus. Jika demikian halnya, mengapa Yesus memberi kuasa begitu besar kepada Petrus? Jika kita perhatikan, ada perbedaan penyebutan saat Yesus memuji Petrus dan saat memberi kuasa. Saat memuji jawaban Petrus, Yesus menyebut Simon bin Yunus. Itu artinya adalah panggilan pribadi dari Petrus sebagai manusia. Setelah itu, Yesus menambahkan bahwa jawaban itu bukan dari pribadi Petrus, tetapi dari Bapa. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Petrus sebagai manusia dipilih oleh Allah untuk memberi jawaban kepada Yesus di tengah-tengah rasul lainnya, agar yang lain mengerti siapakah pribadi Yesus itu. Dalam sosok yang dipilih inilah, kemudian Yesus memberi kuasanya. Itulah sebabnya tidaklah dikatakan Simon bin Yunus, tetapi pribadi yang telah diubah atau dipilih, yakni dari Simon bin Yunus menjadi Petrus. "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Yang diberi kuasa bukanlah pribadi Simon sebagai manusia, tetapi pribadi yang terpilih, yakni Petrus. Pengalaman Petrus menjadi pengalaman kita juga. Ada saat-saat kita yang adalah manusia berdosa, manusia lemah, mendapatkan inspirasi dari Allah, sehingga kita melakukan sesuatu secara benar. Allah sendiri yang mengajari kita. Tetapi ada juga di banyak kesempatan kita melakukan yang kurang tepat, karena mengedepankan sisi manusiawi kita semata. Dalam dua sisi berbeda ini, Petrus berjuang, dan akhirnya meski jatuh bangun, ia bisa tetap setia dalam kuasa Allah sendiri. Kita pun lewat pesta tahta Santo Petrus diajak untuk membiarkan diri Allah bertahta dalam hati, sehingga kita boleh selalu setia dalam kuasanya. Tuhan memberkati.